Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Yahya. Ya, banyak yang bertanya pada saya melalui DM, melalui WA yang masuk ke saya ya. Nah, terutama yang lagi banyak masalah Mas. Ini biasanya tanya tentang amalan Mas. Amalan apa sih Mas yang bisa membuat rezeki kita lancar, uang kita banyak, atau apa yang kita inginkan itu mudah terkabul Mas? Karena kan banyak yang saya juga dulu sering ini Mas, cerita dikit ya Mas. Saya dulu diberi amalan, misal kayak Al-Fatihah ya, dibaca sampai 1000 kali. Nah mungkin Mas Wahyu punya amalan ini yang bisa dibagikan ke teman-teman, yang simple, yang nggak terlalu panjang mungkin ya. Tapi tajam gitu Mas. Simpel, nggak panjang tapi tajam. Waduh, apa ini? Pisau dapur. Ya. Amalan. Ya. Iya, saya itu ya banyak juga Mas Yahya. Mungkin yang tanya ke Mas Yahya itu kan ditujukannya untuk ke saya. Iya. Kalau kita bicara amalan, saya secara pribadi sih, saya ini nggak pernah punya amalan apa-apa Mas Yahya. Jadi di dalam konsep hidup saya itu sebetulnya saya hanya masuk di dalam tingkatan kepercayaan, keyakinan, dan keimanan. Itu saja yang saya lakukan selama ini. Dan saya tahu porsinya masing-masing Mas Yahya. Satu contoh ya, sebelum saya masuk ke tentang amalan ya Mas Yahya. Satu contoh, kita bicara tentang hidup kita ini saja, bahwa hidup kita ini 50%-nya bersifat gaib, 50%-nya bersifat fakta ya. Sedikit contoh saja, yang bersifat gaib yang 50% ini yang mana? Roh kehidupan di dalam diri kita. Ya, ini contoh sederhana saja. Yang 50%-nya ya, itu bersifat fakta. Yang mana contohnya? Yang contohnya adalah fisik tubuh jasmani kita ini. Nah, makanya ada tubuh jasmani atau fisik kita ini baru 50% Mas Yahya. Kita nggak akan pernah bisa berfungsi kalau tidak ada yang 50% yang gaib, yaitu roh kehidupan, kan begitu. Ada roh kehidupan di dalam diri kita, itu juga baru 50% dan nggak akan pernah bisa berfungsi Mas Yahya ketika tidak ada yang 50% yang bersifat fisik atau tubuh jasmani ini. Ini kan jelas banget. Ada kehidupan jiwa, ada kehidupan raga. Kan begini konsep kehidupan sesungguhnya. Satu kesatuan, tapi ini beriringan. Dua, iya gitu loh ya. Jadi ketika kita masuk di dalam doa, ya, doa itu juga sama Mas Yahya. Doa ini juga satu kesatuan, tapi terdiri dari dua, di mana yang satu ya, yang 50% ini bersifat gaib Mas Yahya. Doa itu gaib. Dan yang 50%-nya ini bersifat fakta. Jadi ketika kita berdoa, itu sebetulnya kita baru menjalankan 50%. Paham ya Mas Yahya? Paham Mas. Nah, kemudian ketika kita hanya melakukan doa saja, berarti yang bekerja hanya 50% Mas Yahya. Dan itu nggak akan terwujud gitu loh. Nggak ada cerita terwujud. Karena apa? Karena kita juga harus menjalankan yang 50%. Yang fisik gitu ya? Yang fisik, betul sekali. Karena yang kita minta adalah hal yang fisik, tapi melalui proses gaib, sampai terwujud menjadi fisik lagi. Jadi dua-duanya ini harus dijalankan. Bisa dimengerti ya Mas Yahya? Ya. Jadi 50% yang gaib dijalankan, 50% yang fisik juga dijalankan. Saya kasih contoh sedikit saja. Kalau Mas Yahya berdoa minta rezeki supaya dapat uang, ya. Kemudian Mas Yahya tidak menjalankannya secara fisik. Itu tadi kan baru berdoa, itu kan Mas Yahya menjalankan yang 50%. Ya. Yang bersifat gaib kan begitu. Ya. Sudah dijalankan ini doanya. Tapi yang 50% fisiknya nggak dijalankan. Pertanyaan saya, apa bisa tiba-tiba ada uang jatuh ke Mas Yahya dari langit misalkan? Ada nggak kira-kira? Bisa nggak? Mimpi itu Mas. Makanya. Nah, perkara melalui diberi orang, diberi teman, atau tiba-tiba dapat undian, ini kan melalui proses fisik Mas Yahya. Ya. Kalau nggak ada proses fisik ya nggak ketemu, paham ya maksudnya ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ya ke pertanyaannya Mas Yahya tentang amalan. Ya.
amalan ini sebetulnya adalah sebuah kendaraan. Ini kalau buat saya, nggak tahu kalau buat yang lain ya. Jadi Kendaraannya. kalau buat Mas Wahyu, amalan ini adalah kendaraan. Jadi amalan ini merupakan sarana, alat transportasi. Nah, kurang lebih begitu, Mas. Jadi amalan ini kan bisa ya sama dengan zikir, sama dengan wirid, ya kurang lebih begitu, Mas ya. Oke? Jadi amalan ini adalah sebuah sarana atau sebuah kendaraan, alat transportasi yang bertugas untuk apa? Bertugas untuk membawa doa atau membawa permintaan kita ini supaya bisa sampai kepada tempat tujuan. Kan begitu? Nah, tujuannya kepada siapa kan begitu? Tujuannya tentu adalah kepada yang kita yakini sebagai yang berkehendak atas hidup kita, kepada Tuhan kita, kepada Sang Pencipta. Tentunya kalau sampai kepada Sang Pencipta kan pasti ya semuanya akan dikabulkan karena memang ya Sang Pencipta ini adalah maha segala-galanya, kan begitu Mas Yahya. Nah, makanya kalau Mas Yahya tanya amalan apa yang bagus, ya semua amalan bagus. Sejauh untuk niat dan tujuannya yang bagus, saya rasa semua amalan bagus. Dan amalannya apa saja, nggak harus, mohon maaf ya, nggak harus baca ini sampai sekian ratus kali, sekian ribu kali, bahkan sekian puluh ribu kali mungkin. Sekarang apa gunanya Mas Yahya punya alat transportasi, punya sarana kendaraan yang bagus, tapi Mas Yahya tidak mampu mengemudikannya dengan baik, dengan benar. Bisa tidak sampai di tujuan? Gak bisa. Bisa. Nah, patokannya apa? Ya patokannya sebetulnya kembali ke diri kita. Balik lagi atas dasar apa? Ya percaya, yakin, iman. Jadi amalan itu hanya kendaraan, Mas Yahya. Nah, kalau Mas Wahyu bilang amalan itu kendaraan, terus doa itu apa, Mas? Nah, ya doa ini merupakan ini ya. Kalau amalan itu adalah kendaraan, ya. Doa ini ya muatannya, Mas ya, isinya, Mas. Isinya, oke. Isi daripada apa yang ingin kita bawa supaya sampai di tempat tujuan dan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Bisa dibilang surat gitu ya. Kalau kan amalan yang ini ya, posnya ya. Kurang lebih begitulah ya. Tapi ini pelajaran yang kelihatannya mudah tapi agak susah juga untuk dicerna, Mas ya. Tapi intinya adalah begini. Amalan adalah kendaraan. Jadi mau sebagus apapun, mau dibaca berapa kali, mau dibawa seperti apa, sama aja ya. Ketika kita tidak mampu membawa isi ini tadi dengan benar, dengan baik, ya tidak ketemu juga, Mas. Jadi saya lebih begini aja lah. Lebih penting mana, Mas Wahyu, amalan dengan doanya? Sama-sama penting. Karena ini kendaraan untuk membawa ke sana. Kalau saya lebih begini. Doa ini baru di tingkatan kepercayaan. Ya, doa di tingkatan kepercayaan. Jadi kita percaya. Atas dasar apa kita percaya? Atas dasar kita ini melihat, menginginkan. Jadi kita ini punya keinginan, ya kan? Atas dasar penglihatan kita, atas dasar pendengaran kita, atas dasar ucapan kita, Mas Yahya. Jadi apa yang ada di pola pikir ini kita rangkum itu menjadi sebuah kepercayaan, dan di situ adalah doa. Misalkan saya ingin punya rezeki yang bagus, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil. Ini pengharapan, ini adalah doa, Mas ya. Ini baru sebatas di kepercayaan. Atas dasar kita mengetahui lah, kurang lebih begitu, mengetahui, melihat, mendengar, bisa memegang dan lain sebagainya. Atas dasar itu kita punya keinginan. Logikanya kan begitu, Mas ya. Nah, kemudian ketika kita mampu membawa kepercayaan ini, ya, untuk masuk di dalam keyakinan kita. Masuk di dalam keyakinan ini, yaitu tadi masuk di dalam amalan. Macam-macam amalannya, bisa ya melalui zikir, melalui wirid, membaca apapun itu sah-sah saja, silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing, kan begitu. Nah, kalau sudah mampu masuk di sana, maka masuk lagi kita di dalam tingkatan keimanan. Nah, atas dasar apa keimanan ini? Ya atas dasar sudah kita sisihkan keraguan kita masuk di hal yang gaib itu tadi. Karena keimanan itu masuknya adalah sudah di sesuatu hal yang bersifat gaib, Mas Yahya, yang tahu hanya diri kita dengan Sang Pencipta yang mempunyai kehidupan kita ini, gitu, Mas Yahya. Jadi amalan bebas apapun itu, doa juga demikian. Doa itu nggak harus diucapkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang indah, yang meliuk-liuk,
yang bagus, kedengarannya yang enak, enggak seperti itu juga. Nggak harus pakai bahasa tertentu ya. Enggak. Bebas Mau apa pakai aja. bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahkan nggak usah berbahasa, nggak usah berkata-kata. Cukup Ya, dibayangkan karena aja. kita meyakini Tuhan itu maha segalanya. Oke. Maha mendengar, maha segala-galanya. Ya, jadi apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, saya rasa tidak usah kita ucapkan sekalipun itu Tuhan sudah maha segala-galanya. Karena saya meyakini bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Jadi baru apa kalau kata orang Jawa sih diangen-angen gitu loh Mas ya. Tapi ketika angen-angen itu sudah diyakini betul, tanpa kita sadari keyakinan yang luar biasa dalam sekali ini tadi sudah masuk di dalam keimanan. Jadi kalau dijabarkan ya memang agak susah juga Mas ya. Tapi ya ini nyata sekali gitu loh. Ini nyata sekali. Makanya apakah penting amalan? Ya tergantung masing-masing orang gitu. Tergantung pribadinya saja Mas ya. Kalau buat saya kebetulan saya tidak pernah pakai amalan apa-apa. Kalau ditanya doanya gimana Mas Wahyu supaya ya doamu harus kamu mempercayai, kamu meyakini dan kamu mengimani. Ya maka akan terwujud itu. Perkara prosesnya setiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda. Kualitas daripada doa atau amal juga setiap orang berbeda-beda. Jadi ayolah kita jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kebanyakan ini kan melakukan hal-hal ini kan cuma ikut-ikutan Mas ya. Jadi kayak cuman apa ya? Oh, pakai amalan ini loh, amalan. Jadi lebih condong yakin dengan amalannya tapi lupa dengan tujuannya gitu Mas ya. Jadi Ya. amalannya Perbanyak. wah luar biasa, doanya dipercantik, diperindah, tapi nggak ngerti tujuannya mau dibawa kemana. Ya Gitu. banyak sih yang gitu. Kita membaca amalan apapun itu ya dibaca semua, tapi nggak dipraktekkan secara ini. Yang jatuhnya ya menghayal aja. Ya karena nggak menjalankan dua Iya, ini cuma goibnya aja yang yang dijalankan. goib dan yang fakta ini tadi nggak dijalankan Mas ya. Jadi cuma baca amalan 1000 kali nanti dapat rezeki. Ya, kalau Iya. kamu nggak kerja ya nggak ketemu. Bener nggak sih? Iya, Baca amalan ini, dibaca ini sambil berpuasa nanti dibacanya tengah malam. Loh. Nah, kalau kamu nggak mau kerja, kamu nggak mau berupaya mewujudkan yang fakta ini tadi, ya nggak ketemu karena sifatnya 50% ini goib, 50% fakta. Makanya kalau sudah masuk di dalam doa ya, sudah kamu yakini, kamu imani sebetulnya, biarkan yang goib ini berjalan atau bekerja dengan kegoibannya. Istilahnya begini, kehendaknya yang maha kuasa ini biar berjalan sesuai dengan kehendaknya yang maha kuasa. Sedangkan yang 50% ya, yang fakta ini kita jalankan ya sesuai dengan kehendak manusianya, kehendak kita sebagai manusia secara fisiknya gitu. Nah kalau ini sudah jalan dua-duanya Mas Yahya, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil. Makanya kun fayakun terjadi di sana Mas Yahya. Jadi ya ini sederhana, simple, tapi kadang sulit untuk diterima, sulit untuk dipahami karena masa cuma begitu aja. Tapi ya memang begitu adanya, gitu loh. Ya. Jadi teman-teman mau pakai amalan apapun bebas, mau pakai apapun itu silakan. Mau dibaca 1000 kali, 2000 kali, dibaca sekali, nggak ada masalah. Yang penting tahu, percaya, yakin, iman. Ya kalau sudah masuk di dalam tingkatan keimanan ini sudahlah, jangan pernah ragu lagi. Tapi harus paham juga bahwa ada dua ini tadi, 50% fakta, 50% goib. Itu Mas ya, insya Allah apapun amalannya sudah pasti terjadi, sudah tidak mungkin tidak.